Baik, ada kisah di zaman Khilafah Ali radhiyallahu anhu waktu Ali masih jadi raja ya. Beliau pernah, ibu-ibu sekalian, jalan di pemukiman Yahudi. Raja waktu itu sendirian jalan, tidak ada pengawal, nggak ada apa, dan memang begitu ciri khasnya raja-raja Muslim dulu ya. Mereka jalan, Ali jalan radhiyallahu anhu sendirian sampai lewat di pemukiman Yahudi dan lewat di satu rumah orang Yahudi. Ternyata di depan rumah itu ada baju perang yang sudah dicuci dan lagi dijemur. Kemudian Ali pun mengetok radhiyallahu anhu pintu rumah tersebut. Orang Yahudi lalu berkata, "Wahai Yahudi, saya mau tanya, itu yang digantung di depan itu baju perangnya siapa?" Kata orang Yahudi ini, "Anda bertanya Amir Mu'minin, baju perang yang ada di rumah saya, berarti jelas milik saya." Kata Ali, "Tapi ini punya saya, kayaknya punya saya, buktinya 1, 2, 3, 4, 5." Gitu kan? Jadi ada bukti-bukti yang jelas, ini loh tandanya dan seterusnya. Tapi Yahudi ini bilang, seperti jawaban saya Amir Mu'minin, baju perang itu di rumah saya, berarti milik saya. Ini terjadi dialog antara siapa? Raja Muslim sama masyarakat biasa Yahudi, ini kan kafir. Ini menandakan keadilan Islam. Dan nanti ada 3 kejadian besar antara Ali dan orang Yahudi ini yang membuat Yahudi ini masuk Islam. Akhirnya ibu-ibu sekalian, pada saat Ali ya dikatakan ini adalah milik saya karena di rumah saya, berkata kepada Yahudi tersebut, ini kejadian pertama yang membuat Yahudi itu syahadat. Dia bilang, kalau begitu, kata Ali ini, kalau begitu kita berhukum kepada pengadilan, suruh diajak ke pengadilan. Pengadilan yang dibentuk memang pengadilan Islam dan hakimnya hakim Muslim. Pokoknya di Madinah menjalankan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Yahudi ini pun kagum. Ini permasalahan yang nanti membuat dia syahadat. Kok bisa seorang raja mengajak masyarakat biasa kafir lagi untuk berhukum di pengadilan? Maka Yahudi ini pun berkata, saya jalan bersama Amir Mu'minin menuju ke pengadilan. Tiba di pengadilan, dia bilang, kejadian kedua yang membuat dia masuk Islam akhirnya nanti, pada saat masuk, hakim Muslim waktu itu bernama Shuraih. Shuraih ini ibu-ibu sekalian 60 tahun jadi hakim dan simbol keadilan dalam Islam. Dia menjadi hakim dari zaman Umar, Uthman, Ali, Muawiyah dan Yazid, 5 khalifah. 60 tahun menjadi hakim, gak pernah diganti karena adilnya. Dia lagi menghakimi di pengadilan, ada beberapa orang yang sedang komplain, yang sedang punya masalah, lagi dipecahin sama dia. Waktu Ali radhiyallahu anhu masuk sama Yahudi ini memberikan salam di pintu gerbang pengadilan, sudah berikan salam, kata Yahudi ini, saya kaget gitu. Tiba-tiba si hakim dan orang-orang Muslim yang ada di pengadilan menjawab salamnya Amir Mu'minin, maksudnya Raja Ali radhiyallahu anhu, tapi tidak ada yang berdiri, nggak ada yang berdiri datang salaman ke memuji-muji Ali, nggak ada. Si hakim tetap di kursinya, semua orang Islam yang di situ lagi dihakimin juga menjawab waalaikumsalam, kata seperti biasa gitu, seperti ketemu sama orang biasa, bukan seorang raja ya, tidak diagungkan seperti umumnya orang. Kemudian hakimnya melakukan satu perbuatan yang membuat Yahudi ini kagum, dan ini yang kedua, poin kedua membuat dia masuk Islam. Kata hakim Shuraih, silakan Amir Mu'minin, maksudnya silakan duduk dan antri gitu. Maka Yahudi ini bilang, Ali pun, Amir Mu'minin pun datang duduk menunggu antrian sampai selesai semua orang yang sedang bermasalah sebelumnya. Dan ini kasus nggak mungkin terjadi, ada orang pemimpin negara gitu kan ya, disuruh antri dan dia antri, Ali antri biasa aja gitu. Kasus yang ketiga yang membuat dia masuk Islam itu pada saat tiba gilirannya, kata hakim, dan ini sekaligus menjelaskan tadi apa yang ditanyain ya. Jadi yang ketiga ini si hakim Yahudi ini bilang, tiba-tiba waktu tiba giliran kami, hakim pun Shuraih memanggil kami ke depan lalu berkata kepada Amir Mu'minin Ali. Shuraihnya berkata, wahai Amir Mu'minin, ada apa? Kata Ali, tadi pagi saya jalan di pemukiman Yahudi dan saya temukan di rumah dia baju perang ini yang dibawa sama dia. Ini setahu saya baju perang saya karena ada buktinya 1, 2, 3, 4, 5, ada tanda-tandanya. Maka berkata yang Shuraih ini kembali kepada Yahudi, wah Yahudi, apa pendapatmu? Kata Yahudinya, saya sudah jawab untuk Amir Mu'minin di rumah saya, jelas baju perang di rumah saya berarti punya saya, gitu kan. Lalu hakim pun Shuraih balik kepada Ali lagi berkata, wahai Amir Mu'minin, apakah anda punya saksi? Ini ya, jadi kalau misalnya ada orang yang mengklaim sesuatu, dia harus punya bukti dan saksi, nggak bisa enggak. Nah, ini sudah jelas dalam syariat kita, dan dalam pemerintahan Indonesia pun sekarang walaupun belum menerapkan 100% hukum Islam itu sama, ya, gitu, itu sama, harus ada saksi-saksi baru bisa. Baik, pada saat itu kata hakim kepada Ali, wahai Amir Mu'minin, apakah anda punya saksi wahai Amir Mu'minin?
Kata Ali, yang tahu benar baju perang ini cuma 3 orang, Hasan, Husain, Fatimah. Apa kata hakimnya, Syurai? Wahai Amir Mukminin, tolong garis bawah ini keadilan Islam ya, ibu-ibu sekalian. Yang sedang berbicara dengan Ali, hakim yang ditunjuk oleh Ali, dikasih gaji oleh Ali, gitu kan? Ali yang tentuin semuanya. Dan ini Ali sedang mengklaim baju perang yang dipegang oleh orang kafir, gitu kan? Hidup di negara kekuasaan dia. Ini luar biasa nih kejadian. Nggak akan terjadi mungkin ya kalau zaman sekarang. Jadi akhirnya si hakim berkata, apakah anda punya saksi? Ini pegawai hakim meminta saksi dari pemimpin negaranya. Lalu kata Ali, saya tidak punya yang tahu baju ini kecuali 3 orang, Hasan, Husain dan Ali dan Fatimah. Kata hakim apa? Ya Amir Mukminin, anda tahu dalam Islam anak nggak boleh saksi untuk orang tuanya, dan orang tua nggak boleh jadi saksi buat anaknya, nggak boleh, pasti saling bela. Berarti Hasan Husain sudah tertolak. Kalau Fatimah istri anda boleh saja, tapi dalam Islam saksi itu harus laki-laki 2 yang terpercaya. Kata Allah, wastashhidu syahidaini min rijalikum, kalian harus mendatangkan saksi yang terpercaya dari 2 laki-laki. Kalau tidak ada laki-laki, maka 1 laki-laki diganti dengan berapa perempuan? 2. Berarti butuh berapa? 4. Sementara Fatimah hanya 1. Maka kata hakim, berarti anda butuh 4 orang. Ini baru 1 orang Fatimah. Kata Ali apa? Saya nggak punya saksi lain. Yahudi ini masuk Islam gara-gara kejadian ketiga ini. Kata Yahudi ini, tiba-tiba hakim Syurai menghadap ke arah kami dan keputusan yang tidak saya percaya. Dia bilang, wahai Amir Mukminin, saya putuskan kalau begitu baju perang itu miliknya Yahudi karena anda nggak punya saksi. Nggak ada saksi, gitu kan? Mana saksinya? Nggak ada. Nanti kalau misalnya pun orang yang sedang mengambil nanti zalim, itu urusan dia sama Allah. Allah punya cara menghukumnya. Tapi yang jelas secara zahir kelihatan beginilah hukum yang harus diambil karena tidak ada saksinya. Makanya selalu tulis, tulis harus ada saksi-saksi. Ya, usahakan ada saksi, utang kah, investasi kah, semua harus ada saksi. Maka saya selesaikan dulu kisahnya Bu ya. Maka si Yahudi ini pun tidak percaya kejadian tersebut. Pada saat hakim mengatakan, saya mengambil keputusan wahai Amir Mukminin, baju perang ini milik Yahudi. Kata Ali, baiklah. Yang terjadi penutupan kisah, hakimnya Syurai tutup dengan kafaratul majlis, kemudian turun dari kursinya, bertemu dengan Ali salaman. Ini baru salaman tadi, sudah selesai tugasnya, dia salaman, keluar dari pintu gerbang pengadilan. Yahudinya duduk di sana ngolong-ngolong nih. Ini apa yang terjadi nih? Kata si Yahudi, sebentar Amir Mukminin, sebentar hakim. Udah selesai kah pengadilan ini? Kata Ali, iya. Kata Syurai, iya. Kata Ali kembali, walaupun saya yakin itu baju perang saya, walaupun saya yakin itu baju perang, tapi saya nggak punya saksi. Begitulah agama kami menghakiminya, gitu kan? Lalu kata si Yahudi ini masih nggak percaya, apakah baju perang ini jadi milik saya sekarang? Kata Ali, iya. Kata hakim, iya. Langsung Yahudi ini mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Syahadat dia. Lalu Ali tanya, kenapa kau syahadat? Dia bilang, demi Allah wahai Amir Mukminin, ini baju perang anda yang saya curi 2 hari lalu. Emang benar saya curi baju ini, dia ngakuin. Tapi saya masuk Islam karena melihat ya kebenaran dan kekuatan atau kebenaran agama kalian, gitu kan. Jadi seperti itulah. Tapi ulama mengambil di sini pelajaran dari kisah ini, bahwasanya hukum orang kalau mengklaim sebuah produk, maka dia harus punya bukti dan saksi. Tapi saksi lebih kuat lagi ya, karena saksi itu bisa menjadi bukti sekaligus, dan itu sekaligus menjadi bukti. Nah.